Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, salah satu isu yang paling banyak dibicarakan tentu saja adalah tiba-tiba Pak Jokowi kembali membicarakan soal kemungkinan untuk mengapresiasi isu 3 periode. Saya kira dalam channel ini, dalam beberapa hal yang lalu sudah kita analisis soal 3 periode ini atau third termism atau kemungkinan presiden untuk mengambil lagi masa jabatan ketiga yang tentu secara konstitusi pasti diharamkan. Jadi satu-satunya kemungkinan memang adalah mengubah undang-undang dasar. Dulu saya sudah jelaskan beberapa skenario yang mungkin ketika akan terjadi perubahan undang-undang dasar atau kemudian dipaksakan adanya perubahan undang-undang dasar untuk membenarkan 3 periode. Nah, tapi izinkan saya ingin menganalisis soal Pilpres ini. Saya kira isu 3 periode itu hadir atau kemudian isu Pak Jokowi mau hadir kembali, lanjutkan. Saya kira dia lahir tidak dari sebuah ruang hampa. Dia lahir dari beberapa potongan yang salah satu potongan yang harus kita bicarakan itu adalah kebuntuan partai politik untuk menghadirkan kandidat. Terjadi semacam kebuntuan nih. Partai politik karena harus partai atau gabungan partai sehingga mereka harus mengagregasi dukungan untuk mendapatkan kandidat. Kita fair aja ya. Kalau kita lihat 3 kandidat terbesar itu kan adalah Anies, Ganjar, dan Pak Prabowo. Ya, satu-satunya yang sudah punya partai hanya Pak Prabowo. Dan itu pun partainya terbatas ya, karena tidak mencapai threshold 20%. Anies dan Ganjar sendiri, Ganjar walaupun ada bau PDIP tapi belum mendapatkan restu hingga saat ini. Anies ya digadang oleh beberapa partai tapi setidaknya belum ada aklamasi untuk mencapai 20%. Ini penyebabnya pertarungan soal 20% dan lain-lain sebagainya, ini yang menyebabkan kebuntuan sehingga seakan-akan isu 3 periode itu kembali dimajukan. Padahal saya sudah analisis ya dari kemarin untuk mengatakan bahwa yang namanya presidensial threshold itu sebenarnya tidak perlu ada di kita. 20% itu akal-akalan partai politik saja untuk kemudian membuntukan, termasuk kemudian memberikan keuntungan tersendiri kepada oligarki yang ada di belakang partai politik. Nah, saya mau bilang begini. Kenapa isu ini hadir? Karena kemungkinan besar memang dari 3 nama yang paling kuat ini, yang paling dikhawatirkan tentu saja adalah Anies dan Ganjar. Makanya dalam pembacaan saya, lagi-lagi pembacaan saya ini ya, Anies pasti akan kesulitan mendapatkan partai. Karena ada tekanan tertentu untuk menghendaki Anies tidak akan maju. Itu sebabnya partai-partai sedikit masih ambigu untuk mau menghadirkan Anies. Ya, pada saat yang sama mereka masih berhitung untuk 2024. Beranikah menghadirkan Anies? Dan kalau, dugaan saya ya, kalau Anies tidak mendapatkan dukungan, ya, kalau Anies tidak mendapatkan tiket, maka kemungkinan besar Ganjar juga tidak dapat. Ini dugaan saya. Ya, nanti kita lihat gitu. Jadi kalau Anies tidak mendapatkan dukungan, saya kira Ganjar juga tidak akan mendapatkan dukungan. Dan Pilpres akan menjadi pesta bagi kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok lain. Pesta bagi elit-elit lain. Karena 2 orang inilah yang tidak punya partai, tapi punya suara yang sangat mendominasi wacana nasional. Sebaliknya, kalau misalnya Anies mendapatkan tiket, lagi-lagi dugaan saya Ganjar akan dimajukan. Teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Anies mendapatkan tiket dan kemungkinan bertarung di pemilu 2024, maka lawan yang paling mungkin untuk menggagalkan kemenangan Anies ya dugaan kita sekarang adalah Ganjar. Dan saya kira bahkan PDIP sendiri akan jauh mempertimbangkan untuk membawa Ganjar. Bisa jadi PDIP akan membawa Ganjar untuk melawan Anies. Artinya kalau Anies mendapatkan tiket dan Ganjar kemudian maju, itu akan terjadi pertarungan antara Anies dan Ganjar plus mungkin ada calon ketiga atau orang-orang lain. Tetapi karena memang sampai saat ini Anies belum dapat dan juga Ganjar masih kesulitan untuk itu sebabnya kenapa kebuntuan partai politik ini kembali diisi dengan isu-isu lainnya. Isu-isu yang mengatakan ya 3 periode saja, atau isu-isu yang mengatakan bahwa ya sudah kita cari orang-orang lain, atau kemudian isu-isu yang mengatakan bahwa ya tidak perlu kesusu atau ojo kesusu. Apa yang saya mau bilang, saya kira kalau kita bicara soal masa depan Indonesia, saya selalu mengatakan bahwa harusnya kita berani untuk mengajukan orang-orang baru. Kita harusnya berani untuk membawa orang-orang baru. Orang-orang baru ini dalam artian orang yang menawarkan sesuatu buat perbaikan Indonesia. Ini yang perlu saya ingatkan. Saya termasuk yang sebenarnya tidak terlalu suka ketika kita berbicara soal sosok orang. Saya sebenarnya tidak terlalu suka. Harusnya yang dilakukan oleh negara ini adalah mengumpulkan apa sih sebenarnya problem yang dihadapi oleh negara ini. Apa problem utama? Let's say misalnya 10 setan
besar yang akan meruntuhkan Indonesia di 2024 sehingga gagal merayakan 100 tahun dengan baik 2045. Cari 10 setannya. List itu. Baru kemudian cari siapa orang yang pantas untuk mengerjakan itu. Itu jauh lebih bermartabat menurut saya. Dibanding kemudian pembicaraan soal orang, apalagi ujuk-ujuk mengatakan 3 periode. Penting sebenarnya menggeser pemilu yang berbasis kerja, pemilu yang berbasis program, dibanding pemilu yang berbasis orang. Apa yang terjadi sekarang? Ya karena bumbu itu terlalu banyak di pemilu berbasis orang. Terlalu banyak ya, orang membicarakan soal sosok. Sehingga apa? Kebuntuan sosok itu mau dijawab dengan 3 periode atau kemudian tawaran-tawaran lainnya yang berkaitan dengan kemungkinan untuk memperpanjang atau mengamandemen Undang-Undang Dasar. Teman-teman sekalian, saya kira dalam konsep sederhana, teman-teman, kita semuanya akan jadi penentu untuk pemilu yang lebih bermartabat di tahun 2024. Kita yang menjadi penentu. Sasarannya adalah, ya tentu saja, tolak amandemen, apalagi amandemen untuk memperbaiki, mengotak-atik masa jabatan. Yang kedua, kita harus kembali berbicara soal program. Apa musuh untuk Indonesia? Kita harus kembali bicara soal apa bayangan Indonesia yang baik untuk tahun 2024 sampai 2045. Misalnya, baru kemudian kita cari orang yang pas untuk itu. Dan orang yang pas untuk itu, saya kira harus berani dicalonkan, harus berani didorong oleh kita semua, bahkan boleh jadi didorong oleh partai politik yang menghendaki perbaikan. Ya, kecuali kalau partai politiknya sendiri punya problem. Itu yang sedikit menjadi berbahaya. Terakhir, saya kira dalam isu soal pemilu, presiden, dan berbagai varian di belakangnya, saya mau bicara soal satu pembicaraan terakhir yang disampaikan oleh Puan Maharani ketika mengatakan pemilu 2024 harusnya ada capres perempuan. Orang pasti berasumsi bahwa maksudnya itu adalah Puan Maharani sendiri. Terserah, orang punya berasumsi apapun. Tapi saya kira itu pernyataan yang menarik. Pernyataan yang menarik untuk menunjukkan bahwa seharusnya ya, kandidat itu bisa siapa saja. Bisa perempuan, pada saat yang sama juga tidak harus dari partai politik. Partai politik harusnya berani mengusung orang yang memang punya kapasitas, termasuk ketika dia adalah perempuan. Jangan sampai kemudian partai politik menutup peluang itu dengan memaksakan hanya harus dari partai politik tertentu dan orang tertentu. Nah, saya kira 2024 harus menjadi pemilu bermartabat buat kita semuanya. Harus menjadi pemilu yang menguji kadar demokrasi kita, kedewasaannya. Di tengah isu tidak demokratisnya Indonesia, di tengah berbagai isu kasus korupsi, di tengah isu ekonomi, saya kira saatnya kita mencari orang yang pas. Tentu berbasis pada program kebutuhan kita, berbasis pada apa problem kita untuk Indonesia mendatang. Saya Zainal Arifin Mohtar, panjang umur perjuangan.